Grup soal evaluasi PSN ini baru muncul setelah hasil 100 hari atau gimana Mas? Dan update-nya? Setahu saya PSN ini memang harus terus dievaluasi. Jadi Bapak Presiden Prabowo juga menyampaikan kepada jajaran kabinet PSN yang sudah terdata ada 280 sekian PSN ya, yang ini juga sudah berjalan sekian tahun terakhir. Tidak hanya tentu terkait dengan infrastruktur, karena ini berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan berbagai elemen mengapa sebuah proyek dikatakan sebagai PSN. Nah, disinilah Bapak Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama, apakah sudah on the track, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dan progresnya baik, atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Karena sekali lagi, tentu pembangunan itu selalu dihadapkan pada anggaran fiskal. Nah, kita tahu bahwa semangat untuk pembangunan yang tepat sasaran ini juga konsekuensinya pada penentuan prioritas, dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Namun, ini juga menjadi pelecut bagi kami untuk mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan infrastruktur yang juga kredibel dan yang kreatif, yang inovatif. Tidak hanya bergantung pada APBN. Kita harus mencari investasi datang dari dalam dan luar negeri yang sekali lagi bisa membantu pemerintah melalui skema-skema yang baik ya, kerjasama yang baik agar bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur yang tadi diharapkan bisa memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oke. Saya pikir yang kita lakukan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut, yang kita persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan pengembang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali. Itu saya pikir jadi di KPK, kita berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi confirm yang dilaporkan adalah aguan Jokowi atau ada nama lain? Kasus itu kita laporkan siapapun yang terlibat, mulai kepala desa sampai kepada presiden, ya harus diperiksa semua. Percaya nggak Pak KPK bakal memanggil aguan itu Pak? Berani mengungkap ini? Nah, makanya kita semua kita harus kawal. Dari Muhammad. Percaya nggak?